Kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu dari keturunan Abdul Muttalib, dari anak beliau ada yang terbaik itu namanya Abdullah. Dan di kalangan wanita Quraisy waktu itu yang wanita keturunannya terbaik pula bernama Aminah. Jadi dari keturunan terbaik dengan keturunan terbaik. Di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Sepertinya para ulama melihat memang kelahiran Nabi itu hari Senin. Hanya saja tanggalnya saja yang beda-beda. Ada menyatakan 12 Rabiul Awal. Kalau dalam kitab ini Sirah Nabawiyah ini disebutkan tanggal 9 Rabiul Awal. Mana yang lebih tepat antara 9 dan yang 12? Tentu yang hal yang seperti itu hanya bisa dicari oleh ahli ilmu falak. Hari Senin itu jatuh tanggal berapa Rabiul Awal? 9 atau 12? Yang jelas di bulan April 571 Masehi. Nah, carilah. Cuman ahli ilmu falak kolah langka lo gini. Ahli ilmu falak. Salah satunya dahulu orang tua awak siswa yang ahli ilmu falak itu siapa? Syekh M. Jamil Jambe. Artinya di antara awak kini kau pun ada yang ahli falak. Kalau bos sendiri pun tak ahli ilmu falak. Tapi nanjaleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Kemudian disebutkan di sini dalam hadis riwayat Baihaqi banyak kejadian luar biasa ketika Nabi itu dilahirkan. Ada 14 tembok tinggi istana Persia. Di Persia kau membangun sebuah istana yang memiliki sampai balih tembok. Dan itu kebanggaan. Kalau tiba dewa orang Bukit Tinggi jam gadang. Tapi cik kalau di daerah lain apa kebanggaannya? Kalau Bukit Tinggi jam gadang. Nah, kalau di Persia waktu itu ada istana yang memiliki 14 tiang, tembok tinggi, yang orang menyangka tidak keruntuhan. Pas di hari kelahiran Nabi itu tembok itu runtuh, kampek balihnya. Kemudian ada lagi orang Majusi di Persia juga. Orang Majusi kok penyembah api. Ada api Majusi itulah hampir 1000 tahun tidak pernah padam. Tidak pernah padam. Di hari kelahiran Nabi itu api itu padam. Kemudian banyak juga gereja-gereja yang roboh. Tapi ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ada yang menerima riwayat ini, ada juga yang tidak. Tapi ini salah satu bentuk keistimewaan ketika Nabi SAW dilahirkan. Kuda Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana awak tahu bahasanya Nabi Muhammad SAW beliau lahir dalam keadaan yatim.
beliau baru dalam kandungan beberapa bulan, Abdullah ayah beliau sudah meninggal dunia. Kemudian di hari kelahiran beliau, Nabi SAW, siapa yang paling berbahagia? Kakek beliau, Abdul Muttalib. Karena bagi orang Arab waktu itu, keturunanku dari siapa? Laki-laki. Dan keturunan terbaik waktu itu dari anak Abdul Muttalib itu adalah Abdullah. Dan beliau berharap ada keturunannya. Kalau tidak, kalau di bahasa sana, pudua. Ya pudua. Punah. Punah. Punah bukan berarti bagi orang Arab, punah. Kalau anak banyak. Tapi yang terbaik tu, punah nan terbaiknya. Itu nan ditakwiknya. Yang terbaik tu Abdullah. Kok dapat ada keturunannya. Di sejak hamil tu, dalam kandungan Nabi itu, Abdul Muttalib ko yang paling arok-arok camih. Karena cik tu nya, itulah kira-kira. Sempat tak salamai cik ko punah keturunan terbaik dari Bani Hashim. Maka ketika mandanga kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laki-laki lo lah. Onde idui darah tu balik. Paling bahagia mana? Ada penerus daripada keturunan terbaik. Sama guru ambo dulu lah bertujuh anaknya waktu di Sanawiyah, laki-laki ketujuh. Nan ke-8 laki-laki lo boleh. Disuruh orang nan ke-9 langgaknya. Tapi kalau sempatlah dapat anak padusi nan ke-9 bagaimana kira? Duit darah tu lah. Karena bagi orang Minang tidak ada anak padusi bentuk punah rasanya. Amal itulah lah kira-kira. Gambaran baralah kasanangati anak nang ke-9 dapat padusi. Dari keturunan terbaik tu Abdullah nyo ninggal. Tak ada anaknya lain kecuali yang dalam kandungan. Kau laki-laki kau padusi. Dulu tak ada USG kan. Untung-untung laki-laki lah anaknya. Balanjut je keturunan kau. Rupanya yo laki-laki. Dapat salam mai tu ni. Paling berbahagia waktu tu siapa? Abdul Muttalib. Ada pelanjut keturunan terbaik darinya. Yang dipikirnya itu pelanjut keturunannya. Dan di sini disebutkan orang yang pertama kali menyusuinya adalah ibunya. Berarti yang pertama menyusui Nabi siapa? Ibu Nabi. Setelah itu siapa? Suwaibah. Suwaibah ini adalah mantan budak daripada Abu Lahab. Abu Lahab go siapa? Paman Nabi, apaknya. Kemudian kebiasaan daripada orang Arab, kebiasaan adai. Apa kebiasaan orang Arab? Kalau ada anak lain, itu dicarikan ibu susuan dan kamanyusuan. Dan iko kayaknya ndak populer di negara awak. Kalau di awak nama nyusuan siapa? Induaknya surang. Kalau di Arab itu bacarian ibu susuan dan itu diberi upah. Baupahan, babayia. Jadi selama menyusui itu, maka anak ko orang yang menyusui ko seluruh kebutuhan hidupnya ditanggung oleh orang yang namanya, orang yang punya anak. Tujuannya teloleh bakok bacarian ibu susuan. Di situ disebutkan untuk menjauhkan anak-anak dari penyakit peradaban dan untuk memperkuat fisik dan mempelajari bahasa Arab yang fasih sejak kecil. Tiga itu tujuan.
Pertama, menjauhkan anak-anak dari penyakit peradaban. Wak ketahui bahasanya Mekah tu kota peradaban, seluruh orang datang ke situ dari seluruh negara. Kalaulah seluruh negara datang ke situ, kira-kira budayanya apa jadinya? Asli atau lah campur? Lah campur. Sifatnya lah campur, perangainya lah campur. Bahasa lah campur. Maka bahasa ngajuan dan yang menyusui itu apa ibu? Bacarian orang kampuang bana, yang masih asli kampuangnya, orang dusun. Kabilah-kabilah yang tinggal di dusun-dusun, yang mana yang jelas pasti budayanya masih asli budaya Arab, bahasanya masih asli bahasa Arab, dan kekuatan fisik. Kalau anak tinggal di kampung, jo anak tinggal di kota, mana kuat fisiknya? Kuat anak tinggal di kampung, cuma buat batang air kai. Kuat kampung-kampung tu, membaki batang kabelo kai. Orang kota, segala nak pandai je dah. Manjek batang parawih kai pandai di kampung tu. Segala pandainya kalau di kampung tu, secara fisik, nyu pandai saja. Mengembalo kambing kai. Pokoknya apa kegiatan di kampung tu bisa diikuti oleh anak-anak. Berbeda jadi kota. Nah, penyakit-penyakit peradaban tu diantaranya adab. Kalau di kampung itu adab ke orang gaibku masih tinggi diajarkan. Ya apa? Awak siswa. Bah ke orang gaib tu masih tinggi diajar adab. Itu di kampung. Kalau di kota lah agak kurang. Maka dia dibawa anakku dicarian ibu susuannya itu tujuan. Nanti anakku kadang orang kampung ko pasti majan badab ke orang gaib. Bawa badan sana, bawa keakraban awak sa suku, diajan tu. Sehingga orang Arab ko berlebihan cintanya kalau nyo sa suku, badan sana, apalagi ke orang tua. Sehingga kalau di kampung-kampung siswa dahulu, jo mencari seorang gaib lah paham wak. Bahasa gaib ko nak ketuju. Mencari asalnya langsung surit. Berang di rumah. Tapi kalau di kota, dia mencaliak, mengapa tu caliak nak? Nak ngertinya lah. Mengapa tu caliak nak? Kalau nya padusi muri apa tu caliak nak sawak je. Bentukkan hati apa tu kawan. Caliak apa kalau menceleleng. Kecil lah apa kan hati. Nak ngerti nak. Budaya kau tak ada di kota ke dah? Adanya di mana? Di kampung saja. Apalagi ada kalau di kota-kota tu anak-anak yang mulai melawan orang tua. Kalau di kampung tu tak ada nak tu. Sabana diajar anak kau takut orang gaib. Dan tak ada akan ada basobok seorang istri majan anaknya banci kapaknya. Ada. Karena begitu adab-adab di kampung tu masih murni. Ba hormat kayah. Kadang ada sebagian ibu-ibu kau no banci jawabnya. Dia suang no anak no banci kapaknya. Sehingga anak kau banci lo kapaknya dulu tu. Mungkin kok sebab Allah, kok ikolah, kok itulah, wallahu alam lah namanya. Tapi tetap adab menjaga kehormatan seorang ayah itu jauh lebih tinggi. Sebutkan dalam hadis, janganlah kalian mencela ayah kalian sendiri. Sehingga tanya sahabat, ya Rasulullah, tercangang sahabat kan?
Malu ada orang mencela ayahnya surang, mencaci maki ayah surang, malu ada ya Rasulullah. Kamu mencela ayah orang lain sama dosanya dengan mencela ayahmu sendiri. Tuh. Mencela pak orang sana lihat. Sama dosanya je mencela pak wak surang. Apa lewat membanci pak wak surang. Ha. Kubaralah kagadang dosa. Kalau ketek-ketek dulu kan dia suang orang. Ke kepala apa siano, ke kepala apa siano. Sifat lah kan. Tu dosanya sama je mana napak awak surang. Dosanya. Di kampung-kampung diajarkan tu. Badap kaya, badap kaibu. Budaya-budaya tu masih ada. Tapi di kampung-kampung, makanya orang Arab tu anak-anak yang ketek tu dari ketek lah diajar tinggal di kampung. Agarnya ndak terkontaminasi, itu kira bahasanya Pak ya. Ianya ya. Tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya luar. Pengaruh-pengaruh luar yang tidak sejalan dengan budaya Arab. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga memperkuat fisik dan mempelajari bahasa Arab yang fasih. Bahasa Arab yang asli itu kakampuang payanya. Kalau di kota itulah campur-campur. Pailah kau Bukit Tinggi, kadang logat lah logat Batak. Pi bahasa Minang pi logat Batak ada je. Kadang lah bahasa Pai Kumbuah lah bahasa orang Pariaman, terang bahasa orang Bukit Tinggi, bahasa orang Kamang. Saratih saratui, saratuh ada ya kan. Tapi nan asli bahasa tu nama pai ke kampung. Jadi orang Quraisy masih memelihara bahasa asli. Di mana tu? Di kampung-kampung. Makanya anaknya baru lahir itulah ditinggal di kampung. Karena setiap hari akan mendengar bahasa Arab asli, bukan campuran. Asli bahasa. Anak-anak yang tinggal di kota saja keteknya tidak tahu bahasa kampung dah. Ambo badun sana je ndak doge bandu andua ke doin. Andua je. Kontan kan gitu. Rumah cukup bagadea sini-sini. Basalamak peak san. Orang kota ndak tahu anak-anak kini basalamak peak san. Lu tahu kan? Basalamak peak. Itu bahasa asli. Basi tungkin. Bahasa orang kampung tahunya. Orang kota tidak tahu, anak-anak kota. Bahasa asli-asli itu masih ada di kota. Dan termasuknya waktu ambo tinggal di Madinah tanah, di Mekah. Bertanya ke orang, "Kama jalan kanu?" Seharusnya bahasa Arab kan alatul. Tarui. Rupanya orang situ majan tak? Sida. Rupanya sida aku tak dalam bahasa Arab dah. Rupanya sida aku lah bahasa Urdu. Bahasa India. Tapi lah jadi bahasa sehari-hari di Arab tu. Dia adik. Kan kalau sini memang banyak isinya siapa? Orang yang menggalih-galih tu. Orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Myanmar. Jadi bahasa aku lah campur aduk. Sida je. Nak kok sida aku masih bahasa Arab punya ndak dah. Lah bahasa lain. Aku yang dijago di orang Arab tu. Bana anak ko dari keteknya lah terbiasa mendengar bahasa asli. Jangan sampainya bahasa yang terkontaminasi ko yang didengarnya awal. Tu. Makanya dicarikan di situ namanya ibu susuan. Nah, ibu susuan Nabi yang selanjutnya yang dicarian yang khusus tadi namanya Halimah binti Abi Zuwaib atau dikenal dengan Halimatus Sa'ah.
Sa'diyah. Bakok Sa'diyahnya dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad. Sukunya suku Bani Sa'ad. Sehingga Halimah dari Bani Sa'ad. Halimatus Sa'diyah. Siapa yang badun sanak je Nabi sepersusuan? Abdullah bin Harith, Anisah binti Harith, Huzafah, kemudian termasuk juga adalah paman beliau sendiri, Hamzah bin Abdul Muttalib, pernah menyusu sama Halimah. Nah, kebiasaan orang Arab, dusun-dusun tu, itu pencarian lo dinyo, menyusui anakku pencarian. Kan orang kampung hidup kan susah, payah. Bacari ke kota tu, sia nangka disusuan, sia nangka disusuan. Dan minimal 2 tahun tu hidup laman. Ada orang belanja hidup 2 tahun tu kan laman loh. Kini ada apa-apa gua 2 tahun ni kau hidup apa kami tangguang apa kira. Itu duduk salah rumah lain. Yo kok, ya sadonya ditangguang. Dan itu pencarian. Maka orang-orang tu mencari siapa yang kira-kira orang kayu. Itulah trennya itulah. Orang kayu. Kau dapat orang kayu mana? Dan memang takdir untuk Nabi SAW. Banyak wanita datang dari dusun-dusun waktu itu mencari anak untuk susuan tadi. Tapi setiap mandangados anak, tapi tidak diselidiki dah anak sia. Tidak diselidiki anak sia. Kok tahulah orang tu dari keturunan Bani Hashim Abdul Muttalib, pemimpin kota Mekah. Barabui orang. Tapi nan tahu orang dari kampung ko yo akan ada segitu lo. Lihat pak no ndak ada lai. Oh nak yatim. Mandangan anak yatim. Kalau mak lenya itu langnya. Jawab ke dagiah no ko nang kadiaroan pa ragihan apa no. Tak tahunya siainya. Itulah kira-kira. Anak yatim. Anak usahlah. Sehingga orang maila-ila setiap diadoan Nabi kah? Alun dicaliaknya lah. Sini ada doan. Cuma napaknya tak ada. Napaknya salah. Tak ada napaknya. Siang kau bagi hak orang jauh kau ini. Mungkin dah. Dan disitulah Halimatus Sa'diyah kau Allah pertemukan je Nabi. Dan itu pun Halimah menceritakan. Ada ceritanya di siko. Nyo datang dari kampung je suaminya, je anaknya masih menyusu. Anaknya masih menyusu. Inyo, suaminya, anaknya masih menyusu. Tua Halimah ko naik keledai. Keledai nalah ndak batanago leh. Karena waktu itu musim kelaparan. Makanan sarang payah. Kemudian dibawanya untuk lah tua cik. Aku tujuan untuk kau ada susunya tengah jalan kau minum. Tapi sepanjang perjalanan dari kampung tu ke kota Mekah, itu anaknya kau menangis panjang anak si Halimah, anak kandungnya. Di susuan ayah susu kau sakit. Anakku ndak kanyang tentu bahasa Rawaknya ranyah. Bahasa Indonesianya ranyah. Rewel. Rewel saja. Sentana nangis, sentana nangis. Sehingga ndak lalu malam tu dah. Bayangkanlah dalam perjalanan ndak lalu malam. Tu dek nyolita lo, suami nyolita lo berperas susu untuk nantu. Ndak keluar. Kelaparan sana. Suami, istri, anak kelaparan. Mau itu berapa hari perjalanan tu kelaparan tadi. Dan lah de untuk keledainya ko keledai lah letoi lo.
Ala reke ya, hanya ya, ala reke. Kemudian tiba sampai di Makkah, orang lah bawa anak seorang. Lah bawa anak. Lah membawa orang go seorang. Dan tak ada pilihan bagi Halimah waktu itu lain, tinggal cie anak yatim. Dan Halimah awalnya tak mau dah. Tak dah. Awak angkat dia aruan awak kelaparan wah. Anak yatim lo, jauh ke belanja ni orang. Lah kapulangnya waktu tu. Dikisahkannya di situ, belah kapulang. Tapi malu dak membawa. Nah, kan itulah kah. Dia pulang di pasar lah sanjo hari-hari pakan. Ndak ka menjenjeng pulang gak sasoi kai. Ha, malu lo. Malu ndak menjenjeng kok bertanya orang, toh nak bawa pulang di pasar lah. Aku kira. Kan malu je, membawa je lah. Akhirnya dengan terpaksa memang kecil. Bawa salah. Anak yatim kau. Untung-untung barakai. Itu je. Semoga anak itu membawa keberkahan. Tu kecil suaminya, kalau memang itu sudah kehendakmu, silahkan. Semoga anak itu membawa keberkahan. Jolong mencaliak Nabi. Kalau bahasa awaknya, kau ndak ikut dari awal cakap. Katuju dia Nabi. Langsung katuju dia mencaliak. Dan tahu lo ini hanya pemimpin orang Mekah. Anda ada ragu, tak gawal lah. Awak selalai je. Yakinnya. Apalagi hatinya tercurah lo cinta akan Nabi tadi. Mencaliak Nabi salah sayang jatuh karena hati langsung. Kan beda-beda rasuan nak ke. Bolehlah menggendong anak orang. Kalau anak orang tak ketujuh doa dah sewanta ada doa. Tu lepehan lah. Tapi kalau anak tu ketujuh doa apa palun-palun duduk apa luat. Mudi itulah Halimah ko ketujuh dia mencaliak Nabi ketujuh. Dan itu membawa pulang dengan senang hati. Dan diceritanya di siko Allah nampakkan keberkahan Nabi itu. Seorang Nabi. Allah nampakkan keberkahan Nabi yang masih bayi tadi. Atau di susuan Nabi ko pertama ni. Kan ibu susuan. Langsung penuh susu ko. Dan sampai Nabi ko menyusu sampai sakanyang-kanyangnya. Cukup nak dah. Di susuan lu anaknya sudah tu. Sampai lu anaknya sakanyang-kanyangnya. Dan lalu lah Nabi jo anak Halimah ko malam tu kan masih bayi dah. Lalu selama-lamanya. Dan kecil Halimah alum pernah malam-malam berlalu anak ko lalu lah. Yo ranyah no santa terjago. Kuyo bana lalu lama yo kanyang. Ayo kalau bahasanya yo karamai lo anak nanti ko ya. Ndak do sesuatu kalau panuh sana. Dan suami istri tadi Halimah tadi suaminya dek lapar bacuba lo kok lalai susu untuk nalah tua cakoi. Rupanya banyak susunya. Sampai puih lo nyo suami istri minum sampai sakanyang-kanyangnya. Maka tidurlah kami pada malam harinya dengan perut kenyang. Yo nampak berkah. Membawa suruh dah. Nampak keberkahan. Kemudian di pagi paginya barunya jalan pulang. Keledai yang dipakai nan letoi nareke cakap tu. You nak tanggung kancang lo jalan. Siai itu langsung dek ada nan digendong Nabi terbaik di atas. Sehingga tak kajalah dinyo kawan-kawan yang lah dulu tadi. Merajaraknya tu. Tak kaja di keledai kau. Sehingga bertanyalah kawan-kawan, itu keledai yang patang lo je lah.
Iya katanya. Lain lah nampak kini ajar. Kalau bahasa awakna ada. Lah ganji ni. Lah ganji nampak kini. Sampailahnya di kampuangnya. Dan ketika sampai di kampuang tu Allah tampak lu keberkahan untuk Halimah kau balik. Atuh, nya mengembalakan kambing dan kambing-kambing itulah lama ndak punya susu. Jadi musim waktu itu kelaparan, ndak ada makanan. Dan ketika diperas oleh suaminya, ketika diperas banyak susunya sehingga bisa menghasilkan susu yang banyak, bisa lo dijual dan hidupnya sejahtera sudah. Sebanyak tu kambing. Dan orang Arab tu ratusan kambing. Sehingga orang-orang kampuang waktu itu mengecek, keceknya, gabaluanlah kambing waktu kada kek kambing si Halimah tuan. Untung-untung banyak lo susu no. Tu kecek. Tapi tetap nan basusu tu ada susunya kambing Halimatus Sa'diyah. Nan mana dakek itu indah ada. Tu mencari kesempatan dalam kesempitan. Bara lamanya sampai berumur beliau 2 tahun disusukan. Kemudian setelah 2 tahun biasanya orang membalian. Tapi Aminahku balik dia membalian. Sayanglah tak curah, betul leh. Nampak lo rasaki balimpah. Kadibalian. Kau masalah ni. Maka pulanglah diantar karena perjanjiannya 2 tahun, diantar. Setelah diantarkan meminta izinnya beliau agar Jambu selah anakku, dan dicarinya alasan tak layak anakku tinggal di kota doh. Beko terkontaminasi no juana no beko. Masuklah dongkrak kau. Masuk diizinkanlah oleh ibu Nabi beliau selama 2 tahun. Setelah 2 tahun berlalu, kali balik lo balik kelampek tahun. Balik jo hati kau balik. Bermainan lo dongkrak kau balik. Bantuannya sanangnya di kampung. Kalau notarago sanang kampung kau palapeh salah dulu. Beko kalau bosannya baru diantar ke kota. InsyaAllah anakku aman. Elok kau semacamnya. Dan kecil dek Halimatus Sa'diyah tadi, bahwasanya Nabi perkembangannya tidak sama juga anak-anak lain. Umurnya memang ketek, tapi cara mengecek, jo cara bersikap itu jauh bedanya jo anak yang seumuran jadinya. Biasalahnya disiko dulu. Pada terpengaruh lo beko balik, nyo ketek baru masuk lo balik. Tapi setahunnya kan 4 tahun. Di tahun umur Nabi yang ke-5 terjadilah sebuah peristiwa yang disebutkan dalam hadis surat Bukhari, dalam hadis surat Muslim. Ketika Nabi waktu itu lebih kurang berumur 5 tahun, terjadilah pembelahan dada beliau. Nabi sedang main-main, dicokoknya di malaikat Jibril. Tentu anak-anak tak kaji sabali. Dan malaikat Jibril kau ndak dulu pakai apa-apa istilahnya mukadimah dah baca kok saja langsung babalah dah doko bakaluan hati tu. Kalau orang mencelik apa? Pastilah dibunuh kan gitu. Cerita yang berkembang Nabi dibunuh. Diculiknya diorang dan dibunuh. Itu yang berkembang di kampung itu. Dikeluarkan oleh malaikat Jibril, lalu ada dalam hati kau disebutkan di situ segumpal darah hitam, yang itu adalah bagian syaitan. Di hati aku kan ada
Kalau awak berzikir ke Allah, mandok setan kau. Mandoknya di lubang hati tadi, tampeknya mandok. Di Nabi lubang tampek setan kau mana bacampaan. Jadi di hati Nabi kau ndak ada tampek untuk setan. Itu maksudnya. Kalau dia ada, macam kecil lah ndak ada. Untuk Nabi saja. Untuk tampek Nabi kau hati bila kau ndak ada tampek setan. Kalau dia dua tu ada tarikh. Tampek malaikat mabisiak, tampek setan mabisiak, ada tarikh dua kau. Baca kak tarikh dan dua kau. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan dicuci hati beliau dengan air zam-zam dari sebuah wadah yang terbuat dari emas, babasuh di situ. Tentu anak-anak mencari adalah tabangan buah saudara. Dan mereka memberitahu bahwasanya Muhammad telah dibunuh orang. Maka keluarlah orang sakampung katampek tadi itu. Dan didapati Nabi ternyata beliau masih hidup dengan wajah yang pucat. Pucet. Ini pucet. Sudah operasi bah kira. Pucat. Anak awak ketek, mana ada pucet? Jawab apa no pucet. Kalau ada yang menculik tadanga ka ba? Jawab apa jawab mak no pucet. Ndak anak tu sana pucet. Itulah kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setelah 5 tahun, umur 5 setelah kejadian, itu kan umur 5 tahun. Halimah kau khawatir lah. Khawatirnya jangan-jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Setelah kejadian tu, tidak tamakan dia dah. Sudah hati di keluhan di barasihan, duit lo balik. Kau anak biasa kau dah. Itulah kira-kira. Tak mungkin jawab tarik kau dah. Baba terjadi kenyo nak tanggung jawab, karena waktu itu di Arab didenda kematian tu 100 ekor unta. 100 ekor unta kali bayi ya. Atau sekitar 5 miliar awak kan bayi ya. Ndak dah. Belum orang kampung 5 miliar lo kan bayi aja. Itulah sebab dibalikan ka ibu Nabi. Tapi beralamunya ibu Nabi setahun aja sampai umur 6 tahun. Ketika umur sudah 6 tahun, Aminah berniat menziarahi kuburan suaminya, yaitu Abdullah, ayah Nabi. Di mana kuburan ayah Nabi kau? Di Madinah. Dia pergi dari Mekah lebih kurang 500 km bersama Nabi, ibu Nabi bersama Nabi SAW. Kemudian bersama di situ Ummu Aiman, pembantu. Kemudian bersama kakek beliau Abdul Muttalib. Berarti berampek pai. Kemudian pulang dari situ, beralamo di Madinah sebulan. Pulang dari Madinah, Aminah ini terserang suatu penyakit di sebuah daerah yang bernama Abwa. Jarak Abwa ko dari Madinah lebih kurang 170 kilo. Dari Madinah ya, 170 kilo. Di situ sakit dan situlah beliau meninggal dunia. Kemudian umur 6 tahun tu siapa melihara? Kakek beliau. Kita ringkas saja. Dipelihara oleh kakek beliau Abdul Muttalib sampai umur berapa? Umur 8 tahun. Dan batampaan bana sayang ke cucu. Bapak nak punya cucu. Cubalah nanti kau punya cucu. Jauh sayang ke cucu kau pada kanak. Kau buktinya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kau di muka Kaabah tu, di pintu Kaabah tu, itu bahasa yang kursi sofa khusus pemimpin Mekah Abdul Muttalib. Tak ada orang berani duduk situ dah kecuali Abdul Muttalib. Dan disediakan kursi sampai-sampai tu anak-anak sadonya tu. Dan anak kau tak ada seorang pun yang berani duduk situ. Nabi dek ketek baru umur 6 tahun. Yang nama anak ketek ada 2 anak situ. Kaditagah dia apa-apa yang lain. Kecek Abdul Muttalib, biarkan saja dia punya kelebihan di antara kalian. Hanya tak sama je kalian kau. Kau lain anak nancik kau mantu pakai cek lo kanak dia tu. Tak sama je kalian. Kau lain nancik kau. Apakah lebih nampan sayang ke cucu teh.
Bagina lu punya cucu, caliat lah bisa. Mana sayang ke cucu ke anak? Ku kue kanak agang ke cucu, pasti ke cucu bagian tu. Ndak kanak ke bagian tu dah. Sampai umur 8 tahun. Setelah 8 tahun diwasiatkan oleh Abdul Muttalib agar yang memeliharanya adalah apaknya seorang Abu Talib, paman beliau sendiri. Kemudian bertemu dengan seorang pendeta Bahira. Pendeta ko waktu itu Nabi umur 12 tahun dibawa pamannya berdagang ke Syam. Nampaklah di pendeta tadi itu. Kecek pendeta ko kap paman Nabi Abu Talib ko dibisiannya. Tidak dikari-karinya, dibisiannya cek. Ini adalah pemimpin seluruh alam. Ku anak ko jadi pemimpin seluruh alam. Ia akan diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Bertanya Abu Talib, dari mana kau tahu? Aku tahu ketika kalian turun dari bukit tadi. Turun dari bukit. Di tempat lain tak ada awan dan main riangan dah. Apa sinyo kau ada awan tarih nama riangannya. Kemudian pohon-pohon yang ada di sekitar bukit itu sujud kayaknya. Nampak dia ambo, kalian tak nampak je. Maka dari itu peliharolah anakku. Tu bah, jangan bawa ke Syam. Karena di Syam ko tempat orang Yahudi dan Nasrani. Ada orang Bani Ibu Ruak beko. Karena di kitab-kitab kami lah jalih ko calon Nabi kah. Kalau orang Yahudi ko iri, dia tidak dari Bani Israel, dari Bani Ismail, ibu nuahnya anak ko beko. Tu bah, bawa pulang balik. Untuk keselamatannya, cak bawa pulang pada bawa pergi ke Syam. Akhirnya Nabi dibawa kembali pulang ke Mekah. Tak jadi beliau pergi. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.